bagi orang yang mengadakan perjalanan jauh, bagi orang yang mengadakan perjalanan jauh, yakni 90 km ke atas, maka dalam Islam diizinkan mengerjakan sholat 4 model, 4 macam. Jadi siapapun orangnya yang mengadakan bepergian jauh sejauh minimal 90 km ke atas, maka diperkenankan oleh agama untuk mengerjakan sholat 4 model sholat, 4 macam sholat. Yang pertama namanya tamam, yang kedua namanya qasar saja, yang ketiga namanya jamak saja, yang keempat namanya jamak plus qasar. Ada 4. Dari 4 ini mana saja yang dia sukai kerjakan, yang mana saja, tapi ada ketentuan dan ada aturannya. Yang pertama namanya tamam. Apa itu tamam? Tamam itu normal. Apa itu normal? Kayak sholat di rumah, kagak bepergian. Zuhur di waktu zuhur 4 rakaat. Berhenti dia, habis itu jalan lagi, ketemu asar, sholat asar 4 rakaat. Jalan lagi, ketemu maghrib, sholat maghrib 3 rakaat. Jalan lagi, ketemu isya, sholat isya 4 rakaat. Ketemu subuh, sholat subuh 2 rakaat. Kayak dia tidak pergi kemana-mana. Ini namanya disebut sholat tamam, normal, kayak tidak bepergian. Yang ini kita nggak bedah panjang, wong udah ini mani udah kelewat dalam bab rukun dan segala aturannya. Yang kedua namanya sholat qasar saja. Apa itu sholat qasar? Dan ini malam hari ini kita akan membedah hukum-hukum dan aturan-aturan sholat qasar saja. Faslun, adapun ini yaitu sebuah fasal. Wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan wa hiya marhalatani qasrul zuhri wal asri wal isya'i rak'ataini adaan wa qadaan. Dan boleh hukumnya bagi orang yang bepergian safaran tawilan, dengan bepergian yang jauh, mubahan lagi mubah, yakni bukan maksiat,
Wahia marhalatani, dan dia jauh itu dua marhalah. Qasrul zuhri, oleh mengqasar solat zuhur, wal asri, dan solat asar, wal isya'i, dan solat isya, rak'ataini dua rakaat, dengan dua rakaat, adaan baik solatnya ada, wa qadaan maupun solatnya qada. Wa man fatathu salatun fis safari wa qadaha fil hadari aw aksuhu atammaha. Barang siapa luput kepadanya satu solat di bepergian jauh, lalu dia qada solat itu di rumah, au aksuhu, atau sebaliknya, atammaha, maka mengerjakan solat tamam oleh seseorang akan solat tersebut. Wa yushtaratu qasdu maudhi'in muayyanin, dan dipersyaratkan menuju tempat yang jelas. Fala qasra lihaimin, maka tidak ada qasar lihaimin bagi orang yang tidak tentu arah. Wala yusalli khalfa man yutimmus salata, dan tidak boleh solat oleh orang, solat qasar, di belakang orang yang tamam oleh orang akan solatnya. Au syakka annahu mutimmun au qasirun, atau ia ragu-ragu bahwasanya orang itu apakah solatnya tamam ataukah solatnya qasar. Wa an yanwiyal qasra indal ihram, dan bahwa niat ia akan mengqasar solat ketika takbiratul ihram. Wallahu a'lamu bissawab. Segini. Saudara-saudara sekalian, Islam agama yang memberikan banyak kemudahan kepada umatnya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak jadikan agama ini menyulitkan bagi anda semua. Dalam ayat yang lain, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki yuridu, Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, dan tidak menghendaki bagi kalian akan kesulitan. Sehingga di dalam Islam ada rukhsah atau dispensasi agama. Di antaranya bagi orang yang bepergian jauh ada namanya solat qasar, solat jama plus qasar. Singkatnya saudara, agar lebih mudah kita memahami, bagi orang yang mengadakan perjalanan jauh, bagi orang yang mengadakan perjalanan jauh, yakni 90 km ke atas, maka dalam Islam diizinkan mengerjakan solat 4 model, 4 macam. Jadi siapapun orangnya
yang mengadakan bepergian jauh sejauh minimal 90 km ke atas, maka diperkenankan oleh agama untuk mengerjakan sholat 4 model sholat, 4 macam sholat. Yang pertama namanya tamam, yang kedua namanya qasar saja, yang ketiga namanya jamak saja, yang keempat namanya jamak plus qasar. Ada 4. Dari 4 ini mana saja yang dia sukai kerjakan, yang mana saja, tapi ada ketentuan dan ada aturannya. Yang pertama namanya tamam. Apa itu tamam? Tamam itu normal. Apa itu normal? Kayak sholat di rumah, kagak bepergian. Zuhur di waktu zuhur 4 rakaat. Berhenti dia, habis itu jalan lagi, ketemu asar, sholat asar 4 rakaat. Jalan lagi, ketemu maghrib, sholat maghrib 3 rakaat. Jalan lagi, ketemu isya, sholat isya 4 rakaat. Ketemu subuh, sholat subuh 2 rakaat. Kayak dia tidak pergi kemana-mana. Ini namanya disebut sholat tamam, normal, kayak tidak bepergian. Yang ini kita nggak bedah panjang, wong udah ini mani udah kelewat dalam bab rukun dan segala aturannya. Yang kedua namanya sholat qasar saja. Apa itu sholat qasar? Dan ini malam hari ini kita akan membedah hukum-hukum dan aturan-aturan sholat qasar saja. Apa itu sholat qasar? Artinya sholat qasar adalah memendekkan sholat yang 4 rakaat, memendekkan, memangkas, memotong sholat yang 4 rakaat, dipendekkan menjadi 2 rakaat, dipendekkan menjadi 2 rakaat tanpa menggabung sholat, hanya mendekin doang tanpa menggabung sholat, 2 sholat dalam 1 waktu. Ini namanya disebut qasar saja. Qasar saja. Maka bagaimana kita bila kita pengen sholat dengan model qasar doang? Ini akan diatur ketentuannya, akan diatur.
Jadi hukum sholat qasar ini apa? Hukum sholatnya boleh saja. Hukum qasar itu boleh, berarti boleh qasar, boleh tamam, boleh doa sebagai keringanan agama. Dari mana dalilnya? Di dalam Al-Quran pada surat An-Nisa di ayat 101 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Kata Allah, jika Anda bepergian jauh di muka bumi, maka tidak mengapa bagi Anda, boleh maksudnya mengqasar salat jika khawatir ketemu musuh. Begitu bahasanya. Maka di dalam hadis yang sahih, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala nanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini Allah dalam Al-Quran boleh qasar, catatannya bila takut ketemu musuh. Sekarang ini kan enggak perang Nabi, di Madinah kita aman, damai. Apakah masih boleh qasar? Wong Allahnya bilang kalau takut ketemu musuh. Kata Nabi, hadhihi shadaqatun minallah faqbalu shadaqatah. Ini qasar ini merupakan hadiah dari Allah buat Anda umat Islam. Maka terima saja hadiah Allah ini. Mau takut, mau tidak takut, kalau bepergian jauh boleh mengerjakan sholat secara qasar walaupun udah aman. Begitu kata Nabi. Lalu kapan mulanya qasar ini diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Imam Ibnul Athir menjelaskan bahwa mula-mula diajarkan salat qasar itu pada tahun keempat Hijriyah, saat Nabi tinggal di Madinah sudah 4 tahun, maka mula ada ajaran sholat qasar. Sebelumnya tidak ada, dan memang ajaran Islam itu datang selalu bertahap. Inilah qasar. Namun qasar ini ada ketentuannya, enggak asal boleh qasar, ada syarat-syarat dan aturan-aturannya untuk kita boleh mengerjakan sholat secara qasar.
Yang pertama, kita kudu bepergian. Kudu bepergian. Enggak boleh di rumah sholatnya qasar, enggak boleh. Kudu pergi, kudu jalan. Dua, perjalanannya jarak yang ditempuh, bukan waktu. Jarak yang ditempuh sejauh 2 marhalah. Perjalanannya yang kita tempuh jarak jauhnya, bukan jarak waktu, sejauh 2 marhalah. 1 marhalah itu 45 kilometer. Maka 2 marhalah itu 45 dikali 2 sama dengan 90 kilometer yang kita tempuh tuh. Maka kalau dari sini ke Serang ada maulid, sholatnya qasar, enggak ngaji dia, enggak nyampe 90. Jadi minimal 90 kilometer baru kita boleh qasar. Jadi pertama kudu jalan. Enggak boleh enggak jalan di rumah dia qasar baru jalan, enggak boleh, jalan dulu. Begitu. 2, perjalanannya jarak tempuhnya minimal 90 kilometer. Itu baru boleh qasar. Maka dari Mekah menuju ke Arafah cuman 25 kilometer. Kita mau wukuf di Arafah. Dari Mekah ke Arafah 25 kilometer. Maka kagak boleh di Arafah kita qasar, karena jaraknya enggak 90 kilometer. Ada orang sholat qasar, ya ikut-ikutan dong, tidak belajar bagaimana aturan sholat qasar. Begitu, 90 kilometer minimal perjalanannya. Udah berapa tuh syaratnya? 2. 3, perjalanannya bukan maksiat. Bukan maksiat. Kalaulah dia mau ke Surabaya, niatnya mau nyolong, enggak ada qasar karena niatnya maksiat. Mau nonton bola sambil judi begitu, maka qasar enggak ada. Kalau maksiat enggak ada qasar. Begitu. Bukan maksiat itu bisa saja jalannya perjalanan wajib, kayak mau menuntut ilmu, kayak dia mau pergi haji dari sini ke Mekah. Ada 90 km enggak tuh? Nah, itu namanya wajib. Kalau dia belum haji gitu, namanya haji wajib, perjalanan wajib. 2, perjalanannya sunat, mau silaturahim begitu, ziarah tuh, begitu. Ini boleh qasar, boleh karena bukan maksiat. Begitu. Termasuk perjalanan yang mubah, mau dagang begitu, boleh. Mau dagang, jadi emang mau pergi ke Tanggul, mau ngapain? Dagang di sono. Ya, dagang begitu, dagang. Judulnya Zara, kan ada juga yang kayak begitu. Mau dagang. Iya. Jadi ini namanya bukan maksiat. Boleh.
mau perjalanan wajib kayak menuntut ilmu kayak haji kita, mau perjalanan sunat, mau perjalanan mubah, boleh dia qasar. Yang penting bukan maksiat, bukan maksiat, itu baru boleh qasar. Begitu. Bagaimana kalau mau piknik saja? Tidak boleh. Kata Imam Zakaria Al-Ansari di dalam kitabnya Tuhfatut Tullab, kata beliau, wala yutarakhasu li mujarradi ru'yatil bilad. Tidak diperkenankan mengambil keringanan agama salat qasar bila perjalanannya semata-mata piknik doang, lihat-lihat daerah doang, tidak kemudian punya niatan mau tadabbur dan seterusnya. Udah berapa tuh syaratnya? 3. 4. Yang boleh qasar salatnya, syaratnya yang 4 rakaat. Yang boleh diqasar salatnya yang rakaatnya 4. Zuhur, asar, Isya, ini boleh qasar. Maghrib tidak boleh, nantinya 1,5, tidak ada. Subuh tidak ada qasar, nantinya 1 rakaat. Enggak ada. Yang boleh cuman 3 solat doang. Zuhur, asar, Isya. Ini syaratnya. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana kalau kita punya utang solat saat kita ziarah kemana, sekumpul dah haul di Kalimantan Selatan, Martapura, enda solat, begitu ketiduran kah penyebabnya, sengaja ke umpama. Artinya dari sini ke Kalimantan kan 90 km, begitu lebih. Lalu pulang ke Bintaro, kita tahu tuh punya utang solat, karena waktu bepergian dohor boleh diqasar, sekarang di rumah boleh enggak dikerjakannya secara qasar? Enggak boleh, karena enggak musafir. Enggak boleh. Baru boleh bila kita bepergian lagi, kita ziarah lagi ke Palembang, ada haul Mbah Morogan di Palembang, maka kita ingat waktu di Kalimantan Selatan gak sholat duhur, ingat di Palembang itu boleh diqasar karena waktu utangnya boleh qasar, maka dikerjakan saat kita bepergian jauh boleh secara qasar. Itu maknanya adaan wa qadaan, baik ada solatnya maupun solatnya qada. Tapi kalau kita bepergian boleh qasar, di qadanya di rumah, normal lagi, harus sempat. Begitu dibalik, kita punya utang di Bintaro gitu, ndak sholat seminggu yang lalu, sekarang lagi ziarah ke Gresik, gua kodoin juga di rumah biar dua-dua, nih lumayan diskon. Kagak boleh, emang utangnya di kodonya kudu
normal. Begitu, normal. Itu namanya ngakal-ngakalin. Kalau begitu nggak dikasih sama agama. Jadi siapa orang punya utang sholat bepergian, dikodoknya di rumah, wajib ngerjainnya tamam, nggak boleh qasar. Siapa orang punya utang sholat di rumah, sekarang bepergian jauh, wajib juga dikodoknya tamam. Tuh begitu tuh. Udah berapa tadi syaratnya tuh ya? 4. 5. Tujuan yang dituju kudu jelas. Walaupun perjalanan itu 90 km, bila tujuannya enggak jelas, kagak boleh qasar. Makanya ngelihat daerah-daerah tuh dianggap tujuannya tidak walaupun bukan maksiat, cuman tujuannya dipandang oleh agama tidak jelas. Seperti mana orang nggak jelas, dia jalan aja, mau kemana bang? Pokoknya terserah kaki aja mau kemana kek. Ini namanya yang kayak begini nih enggak jelas, begitu disebutlah ali topan, anak liar tapi sopan, kata dia gitu. Kagak lah liar mah, dari mana itu? Kalau dia tujuannya enggak jelas, mau kemana? Saya mau ke Gresik, haul Habib Abu Bakar. Gresik, orang yang ngimpi ketemu Nabi, orang yang ketemu Nabi dalam keadaan melek 15 kali. Saya mau ziarah, jelas Gresik. Saya mau ziarah ke wali besar di Kalimantan, begitu haulnya 5 Rajab, Guru Jai, jelas. Martapura, jelas nama. Saya mau ke Thailand, haul daripada gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani di Songkla, Syekh Abdul Somad, jelas. Tujuan yang dituju jelas. Kalau enggak jelas mau jalan aja muter, enggak jelas. Ring road diputerin tuh, tahu dalam kotak muter, ini enggak jelas namanya. Begitu. Kalau udah 7 kali dia dapat gelarnya haji, gitu. Udah tawaf 7 kali, ya kagak lah. Ini orang kagak jelas, begitu, kagak jelas. Maka orang yang kabur bini dari rumah lakinya, pulang ke Jawa, pegel ngadepin lakinya, maka ini termasuk enggak jelas, dosa dia kabur, enggak boleh qasar, begitu, yang kayak begitu. Udah berapa tuh? 6. Syarat boleh qasar, tidak boleh bermakmum kepada imam yang sholatnya tamam. Enggak boleh bermakmum kepada imam yang sholatnya tamam. Apa tuh tamam? Normal. Enggak boleh, meskipun sama-sama bepergian, meskipun sama-sama bepergian, meskipun sama-sama bepergian. Apatah lagi tidak bepergian, kita mau qasar, kita dari mana ya? Dari Jawa mau ke Lampung, ketemu Masjid Muflihun, mampir, kita pengen qasar, imamnya orang sini yang kagak ada ajaran qasar imamnya, maka kita makmum sama dia enggak boleh.
bukan nggak boleh makmumnya, qasornya nggak jadi, sholatnya berubah 4 begitu, karena imamnya sholatnya tamam. Itu kalau kita bermakmum kepada imam orang kampung situ. Sama juga bersama-sama bepergian, kita bareng mau ziarah ke Tanggul Sawal, biasanya kita ziarah bareng, temen kita sholatnya normal 4 bareng, kita mau sholatnya qashar, enggak jadi. Kenapa? Karena imamnya sholatnya tamam walaupun sama-sama bepergian, begitu. Enggak boleh. Udah berapa tuh? 6. 7. Kudu tahu diajarkan qashar. Kudu tahu bahwa boleh ngerjain sholat qashar. Kalau nggak tahu nggak sah. Contoh, kita mau sholat aja sama rombongan, mana pimpinan rombongannya nggak dongeng lagi, nggak ngajarin, nggak ngebimbing, kita sholat aja dah begitu. Duhur ternyata 2 rakaat imamnya salam, ya kita juga ikut salam aja. Ntar qomat, sholat asar 2 rakaat, kita bangun juga sholat. Habis selesai sholat ngomong sama teman kita, tadi sholat apaan ya? Begitu. Kata teman kita, qashar. Apaan qashar? Bisa dipendekin, yang 4 jadi 2. Kok begitu ya? Gua baru tahu. Iya, untung gua pergi jadi gua tahu. Bukan untung pergi, lu sholat tadi kagak sah, karena tadi waktu ngerjain belum ada ilmunya. Ulang lagi, bangun sholat sendiri, dohor 2, asar 2, qashar. Begitu. Kudu tahu. Ragu-ragu aja imam ini qashar apa kagak boleh. Kita sholat bareng-bareng pergi, cuman karena kita pengen pipis, habis pipis pengen buang air besar, jadi imam pengumuman kita belum ada. Kata imam, kita sholat nih qashar ya, jadi dan jamaah juga, jadi dohor 2 nih ya, asar 2 niatnya begini. Kita nggak dapat keterangannya, wong lagi Lalu kita wudhu, sholat. Pas kita mau takbir, ini imam qashar apa tamam ya? Qashar apa tamam ya? Nah, kalau kayak begitu dia ragu, kagak boleh qasharnya, wajib tamam. Kalau dia ragu, itu makna au syakka annahu mutimmun au qasirun. Tidak boleh bermakmum kepada imam yang kitanya ragu apakah imam itu qashar ataukah imam itu tamam sholatnya. Kita nggak boleh kalau mau qashar, kecuali kita niatnya ngikut, pakai ta'liq, pakai catatan boleh. Saya sholat fardu dohor 2 rakaat kalau imamnya qashar, kalau imamnya normal, gua normal juga. Tuh, baru boleh. Kalau dia niatnya kayak begitu, ternyata imamnya qashar, jadi begitu, kayak begitu niatnya, begitu. Tuh namanya cerdas yang kayak begitu. Jadi ketika ditanya tuh si bokir, itu kereta palanya mana? Ya pokoknya kalau bukan itu dah. Begitu aja. Kalau itu masih benar, kalau enggak ini sebelah ini nih. Pokoknya begitu aja. Itu masih benar kayak begitu. Kalau imamnya qashar, gua qashar. Kalau imamnya tamam, gua tamam. Masih sah kalau niatnya pakai begitu.
Kalau dia masih ragu, qasar apa jamak? Qasar apa jamak? Tuh begitu, kagak jadi. Ini qasar. Qasar. Udah berapa tuh ya? 8. Kalau pengen boleh qasar, kudu niat qasar saat takbiratul ihram. Kudu niat qasar saat takbiratul ihram. Contoh, usolli fardhu zuhri rakaataini qasran mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Wis nggak usah bahasa Arab, puyeng ngapalinnya lagi zaman kayak begini. Jadi bahasa kita ngerti aja. Aku niat sholat fardu zuhur 2 rakaat di qasar menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Begitu prakteknya. Kita pergi kemana? Ke Cirebon, ziarah Wali Songo. Tapi ini kelewat. Kalau kelewatan namanya Wali Songong. Kelewatan, Songo aja. Songo tuh 9. Ziarah kita ke Cirebon, ketemu zuhur di Kerawang. Kita berhenti di rest area, sholat zuhur. Saya sholat, aku niat sholat fardu zuhur 2 rakaat di qasar menghadap kiblat, ada karena Allah Ta'ala. Gitu. Allah, waktu Allah tuh akbar. Sholat rakaat 1 bacanya kuliah, rakaat kedua kulhu, tasawuf akhir salam, jalan lagi. Ketemu asar di Indramayu, begitu biar gampang. Sholat asar 2 rakaat lagi, jalan lagi. Kita di Demak ketemu maghrib, ya sholat maghrib 3. Ntar kita jalan ke Kudus, ketemu isya, sholat isya 2. Namanya disebut qasar saja. Begitu, qasar saja. Sebab qasar itu memendekkan sholat yang 4 sehingga menjadi 2. Begitu, namanya dapat diskon. Bagus mana sholat nih, qasar apa tamam? Kalau ditanya begitu, jawabannya terserah hatinya. Hatinya milih mana? Kata hatinya, enak nih qasar, lumayan 2, bagus 4 yang kayak begini nih. Ngelawan hawa nafsunya. Kata dia, lah timbang ke Cirebon aja qasar, udah tamam aja. Yang kayak begini bagus qasar. Kata Nabi, innallaha subhanahu wa ta'ala yuhibbu an yu'khadha birukhasihi kama yuhibbu an yu'khadha bi'azaimihi. Allah amat sangat menyukai pada hamba yang mengerjakan diskon sholat qasar, sebagaimana Allah suka kepada hambanya yang sholatnya tamam. Kalau artinya demen qasar, bagusnya tamam, melawan hawa nafsu bagus. Kalau artinya lah segitu aja dipotong-potong, bilang ini Tuhan kasih diskon, lu songong. Dikasih diskon enggak mau, dikasih murah, ya sombong. Yang kayak begini
bagusnya qasar. Jadi kalau ditanya bagus mana, tanya hatinya, jangan tanya nafsunya gitu. Kalau ditanya nafsunya, nih sholat pengen lama, pengen cepet, pasti jawabnya cepet, dua, begitu. Ini namanya disebut sholat qasar saja, sholat qasar. Jadi yang bisa diqasar zuhur, Jumat nggak ada jadi serakaat, Jumat udah dua. Jadi zuhur, asar, isya. Ini tata tertib sholat qasar. Singkatnya, qasar itu hanya memendekkan angka rakaat yang 4 jadi 2, sholatnya tetap normal pada waktu yang diatur. Zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, maghrib di waktu maghrib, isya di waktu isya, subuh di waktu subuh. Cuman bedanya rakaatnya berkurang. Yang tadinya 17 rakaat enggak. Begitu, itu mau normal. Kalau qasar jadi berkurang tuh 6 dari 17. Gitu. Bagi orang musafir qasar boleh-boleh. Qasar ini kalau perjalanan kita 135 km ke atas, maka sunat kerjaannya diqasar 3 marhalah. Jadi 45 kali 3 berapa tuh ya? 45 kali 3. Iya, pokoknya 135 dari tadi tuh. Jadi 135 km ke atas itu sunat sholatnya dikerjakan secara qasar. Bila perjalanan itu yang kita tuju jaraknya minimal 135 km, sunat sholatnya secara qasar. Sebab apa? Imam Abu Hanifah masih dalam lingkaran imam 4 madhab. Bila 3 marhalah wajib qasar. Abu Hanifah. Dalam madhab Syafi'i sunnah saja, sunnah qasar bila 135 km ke atas. Artinya bila 100 meter, 100 kilo, maka hukumnya masih boleh qasar, boleh tamam. 120 kilo boleh qasar, boleh tamam. Tapi kalau udah 135 ke atas, sunat hukumnya qasar. Dalam madhab kita, madhab Imamul A'zam, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an, sunnat saja. Sebab apa? Al-khuruju minal khilafi mustahabbun, keluar daripada perselisihan pendapat ulama sunnat diambil. Abu Hanifah wajib, ambil aja. Sunnat ambil, hargai pendapatnya, ikuti, tapi hukumnya sunnat, ngikutinnya tuh. Kalau 135 ke atas, kayak dari sini Kalimantan qasar, sini ke Jawa begitu, Surabaya, Gresik, Tanggul qasar, Bali mau Bedugul, Bilfaqih begitu, Wali Pitu qasar. Silahkan, begitu sunat hukumnya. Inilah peraturan-peraturan sholat qasar saja.
Lalu bagaimana kalau sholat jamak saja? Kayaknya jangan malam ini, biar enggak numpuk-numpuk ilmunya. Jadi buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallah a'lam.